biologi lagi yuk. Kali ini saya akan bahas mengenai pembelahan sel. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, pembelahan sel terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, amitosis. Yang kedua, mitosis. Dan yang ketiga, meiosis. Kita lihat perbedaannya ya. Amitosis, A artinya tidak. Nah, maksudnya di sini berarti tidak terjadi tahapan-tahapan mitosis seperti profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi, amitosis ini pembelahannya terjadi secara spontan. Apabila ada suatu sel, kemudian dia akan menggenting dan membelah menjadi 2 sel anak. Udah, begitu saja, tidak ada tahapan yang lainnya. Nah, biasanya amitosis ini terjadi pada organisme uniseluler seperti amuba, bakteri, dan cyanobacter. Kemudian, mitosis. Mitosis biasanya pembelahan ini terjadi pada autosom atau kromosom tubuh. Tujuannya yaitu untuk regenerasi sel-sel yang rusak. Kemudian hasil sel anakannya identik dengan induknya. Jadi kalau induknya 2N, anaknya juga 2N. Dan terjadi 1 kali pembelahan. Nah, sekarang kita lihat meiosis ya, apa bedanya? Kalau mitosis tadi terjadi pada autosom atau kromosom tubuh, kalau meiosis yaitu pada gonosom atau kromosom seks atau kelamin. Sel anaknya setengah dari induknya, dari 2N menjadi N, dan terjadi 2 kali pembelahan. Kemudian ada yang namanya siklus sel. Coba perhatikan diagram ini ya. Coba perhatikan ini. Ini ada siklus sel terdiri dari 3 tahapan, yaitu interfase, karyokinesis, dan sitokinesis. Interfase, coba lihat dari sini ke sini ya. Ini interfase ya, tahapan yang paling panjang di sini. Interfase ini sering disebut dengan fase istirahat. Mengapa demikian? Karena apabila kita perhatikan di bawah mikroskop, pada fase interfase ini cenderung tidak terjadi kegiatan apapun ya di dalam sel tersebut. Namun, walaupun dia disebut dengan fase istirahat, tetapi dia sebenarnya tidak istirahat. Dia melakukan persiapan yang cukup panjang untuk melakukan tahapan yang berikutnya. Coba perhatikan di sini, ada tahap G1, S, dan G2. G1 artinya growth atau tahap pertumbuhan. Kemudian S, sintesis. Di sini terjadi replikasi DNA. Kemudian G2, preparation atau tahap persiapannya. Lalu masuk ke tahap berikutnya yaitu karyokinesis. Karyokinesis adalah pembelahan inti sel. Nah, pembelahan inti sel ini yang akan kita bahas nanti terdiri dari beberapa tahapan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Baru kemudian apabila selesai tahap ini, barulah tahap berikutnya yaitu sitokinesis. Sito artinya sitoplasma, yaitu pembelahan sitoplasma. Jadi begini ya, kalau karyokinesis ini kan yang pembelahan inti selnya, kalau ini baru sitoplasmanya. Nanti kalau karyokinesis ini sudah selesai, sudah dibagi 2, barulah sitoplasmanya dibagi 2 dan selnya baru membelah menjadi sel anakan yang baru. Jelas ya? Nah, baiklah, untuk selanjutnya yaitu tahapan-tahapan mitosis. Coba perhatikan gambar di sini ya. Tadi tahapannya adalah profase. Di sini saya gambarkan ada 3 tahapan profase di sini. Ada profase 1, kemudian ini ada profase 2 dan prometafase.
ini adalah profase ya. Kita buat 3 tahapan supaya bisa menjelaskannya lebih detail ya. Nah, coba perhatikan di profase 1, di sini ada sentriol ya, ada 2 sentriol. Sebenarnya awalnya ini adalah sentrosom. Jadi begini ya konsepnya. Ini sentrosom ya, membelah menjadi 2 sentriol gitu ya. Konsepnya kayak gitu ya. Nah, jadi ini awalnya sentrosom membelah menjadi 2 sentriol. Nah, ini ada inti sel, kemudian ada kromatin, benang-benang kromatin masih berbentuk benang-benang halus ya. Kemudian nukleusnya mulai memudar. Lalu di profase 2, sentriol tadi mulai bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan ya, dan mulai terbentuk benang-benang spindle di sini ya. Lalu kromatin tadi menebal menjadi kromosom ya. Ini ada kromosom di sini saya gambarkan, ini sebagai bentuk tandanya 2N ya. Oke. Sekarang pada prometafase, maksudnya prometafase ini adalah tahap pada profase akhir dan awal metafase. Coba perhatikan di sini, sentriolnya sudah berada di kutub yang berlawanan ya. Lalu kromosom tadi mulai bergerak, menyusun, memposisikan diri, akan berjajar di benang-benang spindle-nya ya. Nah, ini coba perhatikan, ini kromosom dan ini kromosom. Apa bedanya? Kenapa ini kromosomnya bentuknya seperti ini dan ini yang seperti ini ya? Kita bahas dulu sedikit ya mengenai konsep kromatin, kromosom, dan kromatid ya. Jadi seperti ini. Ini kromatin ya, masih berbentuk benang-benang ya. Kemudian ini kromosom. Dan ini juga kromosom. Nah, kromosom yang ini kromatidnya. Nah, ada 2 kromatid di sini ya. Yang ini dengan ini sama-sama kromosom ya. Bedanya, yang ini adalah kromosom dengan kromatid tunggal, dan yang ini adalah kromosom dengan kromatid ganda. Jelas ya? Jadi tidak bingung lagi ya, kenapa kromosom yang ini dengan ini beda. Tapi namanya sama, kromosom ya. Nah, baiklah, tahapan selanjutnya setelah profase yaitu metafase. Nah, supaya kita mudah mengingatnya, meta ini ada di tengah ya, berarti kromosomnya berjajar di tengah di sini. Kromosomnya berjajar di benang-benang spindle pas di tengah-tengahnya. Jadi dia itu seperti melayang ditarik oleh suatu benang ya, benang spindle di sini ya. Ini kromosomnya berjajar ya. Kemudian tahap yang selanjutnya anafase. Nah, pada tahap anafase ini coba perhatikan, ini mulai terpisah ya. Nah, terpisah ini kromosomnya tadi seperti ini ya. Sentriol ini mulai menarik untuk memisahkan kromosom tadi supaya dia dibagi dua, jadi sama-sama punya 4 kromosom. Hanya bedanya, nah ini yang ini kromosom kromatid ganda, yang ini jadinya kromosom kromatid tunggal. Jadi dia kromosomnya dipisahkan. Barulah tahap telofase. Telo artinya ujung ya. Jadi sudah berada di ujung masing-masing, sudah mulai dibagi menjadi 2, nanti dia ini mulai menggenting, nanti baru masuk ke tahapan berikutnya menjadi 2 sel anakan ya. Nah, sekarang coba perhatikan, ini kan dari 2N menjadi 2N. Ini kromosomnya 4, 1, 2, 3, 4. Hasil sel anaknya 1, 2, 3, 4, dan ini 1, 2, 3, 4. Jadi dari 2N menjadi 2N. Ini 2N dan ini 2N juga ya, ada 2 sel anakan dengan hasilnya sama 2N, sama dengan induknya, identik ya. Baiklah,
Yang berikutnya tahapan meiosis. Meiosis ini terbagi menjadi dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ini meiosis 1 ya, ini meiosis 2. Nah, pada tahap meiosis 1 ini adalah pemisahan kromosom homolog. Pada tahap meiosis 2 pemisahan kromatid sister. Jadi nanti tidak usah bingung ya dengan istilah yang saya sampaikan nanti. Nanti pada meiosis 1 ini nanti saya akan sebut ini adalah kromosom ya. Kemudian nanti pada saat meiosis 2 jangan bingung, nanti saya akan mulai berubah menyebut ini menjadi kromatid gitu ya. Karena konsepnya ini berbeda. Ya. Tahap yang pertama yaitu sama ya, profase. Tapi ini profase pada meiosis 1 ya. Ini nah, sama kayak tadi ya. Ada kromatin, benang-benang kromatin. Sama saja sebenarnya tahapannya ya dengan mitosis. Hanya saja pada meiosis 1 ini dari 2N dia akan sel anakannya menjadi 1N ya. Sentriolnya bergerak ke arah kutub yang berlawanan, membentuk benang-benang spindle. Kemudian tahap metafase. Kromosomnya berjajar di tengah-tengah di benang spindle. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Nah, nanti selnya mulai memanjang. Ini tahap anafase. Ini anafase ya. Anafase tadi kan ditarik ya. Kromosomnya ditarik untuk dibagi menjadi 2 di sini ya. Nah, ini jadi membentuk satu kromosom. Ini 2 kromatid ini membentuk satu kromosom. Makanya nanti di sini disebut dengan kromatid sister ya. Nah, membentuk satu kromosom. Hasilnya yang ini 1, ini 2. Jadi sel anakannya ada 2 kromosom dan 2 kromosom. Jadi di sini ada 4 ya. Pertamanya 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Hasil sel anakannya 1, 2. Jadi 2N menjadi 1N. Jelas ya? Kemudian pada tahap meiosis 2 pemisahan kromatid sister. Nah, di sini kromatidnya ada 2 ya. Sentriolnya sama tahapannya, ini profase. Ini saya buat 2 karena ini tadi kan hasil sel anaknya ada 2 ya. Jadi 2 sel anak ini saya masukkan semua supaya tidak bingung ya. Ini tahap profase. Ini profase pada meiosis 2. Ini sama aja ya. Nah, jadi ada 2 kromatid di sini. Sebenarnya pada tahapan meiosis 2 ini sama dengan tahapan mitosis, sebut saja dengan mitosis. Karena kenapa? Karena hasil sel anakannya identik dengan sel induknya. Hanya saja kalau yang ini tadi, mitosis tadi 2N tetap menjadi 2N, yang ini 1N menjadi tetap 1N gitu ya. Jadi sentriol bergerak ke arah kutub yang berlawanan, membentuk benang-benang spindle. Kemudian tahap metafasenya sama. Kromatidnya berjajar di tengah-tengah benang spindle dan sentriolnya berada di kutub yang berlawanan. Kemudian anafase. Sentriol mulai menarik benangnya dan kromatid kembali terbagi menjadi 2 sehingga menjadi sel anakan, 2 sel anakan kembali ya. Telofase. Nah, coba perhatikan di sini. Ini kan jadi 2, 1, 2, 1, 2. Jadi 2-nya yang ini ada di sini, 2 yang ini ada di sini. Sama ya? Nah, jadi 1N menjadi 1N. Nah, jelas ya perbedaannya jadi antara mitosis dan meiosis. Karena dia terdiri dari 2 kali pembelahan. Kalau mitosis tadi, sel anakannya sama dengan induknya, 2N menjadi 2N.
Kalau meiosis 2N menjadi 1N. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngapa aja ini? Penuhan ya? Dapat dah itu, sayang. Jangan clear.